Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di Jumat Agung ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 26 ayat 39. Saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jemaat dikasih Tuhan, satu malam Tuhan Yesus di Taman Getsemane, dia berdoa, dia bersujud di sana. Dan dia katakan, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini bicara apa? Cawan ini bicara tentang murka Allah. Cawan bicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, satu penderitaan yang harus terjadi. Secara daging, secara manusia, karena Yesus adalah manusia juga. Ya, dia punya tubuh seperti saudara dan saya. Ya, sekiranya mungkin tentu Tuhan Yesus pun ingin bahwa cawan itu berlalu. Ini secara manusiawinya. Tetapi dia berkata apa? Biarlah yang jadi bukan seperti yang kuhendaki, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Jadi di sini Yesus memberi teladan kepada kita bahwa dia mengosongkan dirinya. Dia mengesampingkan akan keinginannya. Dan dia berharap kehendak Tuhanlah yang terjadi. Rancangan Tuhanlah yang terjadi. Dan itu akhirnya Yesus pun selanjutnya ditangkap, disalibkan, mengalami kematian. Nah, itulah kisah selanjutnya. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus pada malam sebelum dia ditangkap itu bergumul secara luar biasa. Dan dia merendahkan diri dengan dia mau meninggalkan zona nyamannya. Artinya kan dia bisa saja sudah nggak usah menderita. Tetapi dia memilih taat akan rencana Tuhan. Karena apa? Di balik penderitaan yang akan dia alami, sesungguhnya dia akan dipermuliakan. Karena apa? Di balik salib, di balik penderitaan ada kemuliaan. Lebih daripada itu, apa yang terjadi, apa yang dialami Tuhan Yesus, ya, sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia merelakan dirinya untuk dia menderita, dia menerima cawan murka Allah,
kekacauan yang bicara tentang penderitaan itu. Supaya umat manusia diselamatkan. Supaya saudara dan saya punya kehidupan. Karena semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada cara lain yang bisa menyelamatkan umat manusia. Selain Tuhan memberikan anugerah. Dan bukan hanya sekedar, oh Tuhan memberi anugerah maka selamat. Tetapi kita mesti tahu prosesnya adalah dengan penumpahan darah orang yang tidak berdosa. Sementara manusia berdosa semua. Nah, Yesus adalah Tuhan sendiri yang tidak berdosa. Tetapi dia mau menanggung akan dosa umat manusia. Sehingga dosa Bapak Ibu Saudara dan saya ditanggungnya dan dipakukan di atas kayu salib. Jadi salib atau kematiannya di atas kayu salib itu memberikan pengharapan supaya kita semua beroleh kehidupan. Itu bukti kasih Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Supaya yang percaya tidak binasa. Kenapa enggak binasa? Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, dosanya ditanggung oleh Yesus. Yang ada ayat yang mengatakan, terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib. Yesus tidak berdosa, tetapi dia menjadi atau menanggung dosa kita. Menjadi istilahnya menerima kutuk atas hidup kita. Sehingga kita semua dibebaskan dari hukuman. Dan Yesus menanggung semuanya. Orang mengatakan Yesus kalah. Tetapi sesungguhnya Yesus menang. Bukan kalah. Loh, Yesus kan mati disalibkan. Ya, dia mati bukan karena dia tidak berdaya. Dia punya kuasa. Tapi dia melepaskan kekuasaannya. Dia tidak menggunakan kuasanya. Dia istilah lain mengatakan, Alkitab mengatakan mengosongkan dirinya. Jadi kalau dia nggak berdaya karena nggak punya kekuatan, dia kalah. Tapi Yesus bisa. Dia bangkitkan orang mati. Dia sembuhkan orang sakit. Bahkan waktu mau ditangkap ada telinga prajurit yang dia sambung kembali. Artinya dia punya kuasa. Tapi dia memberi dirinya. Supaya saudara dan saya tidak perlu menderita di neraka. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Mari jemaat dikasih Tuhan. Maknai akan Paskah kali ini. Dengan kita mengakui dan kita senantiasa mengingat bahwa semua yang dia kerjakan untuk saudara dan saya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih menjadi bahan perenungan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa tetapi Engkau melepaskan kekuasaan-Mu. Engkau tidak menggunakan kekuatan-Mu. Karena sesungguhnya kalau Engkau menggunakan kekuatan-Mu, Engkau tidak bisa mati. Engkau tidak bisa kalah. Engkau berkuasa. Tetapi Engkau merendahkan diri sedemikian rupa. Supaya Engkau bisa mati untuk menebus kami dari kuasa dosa. Dan kami beroleh kehidupan karena pengorbanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk semua yang Kau buat bagi kami. Kami sekarang sungguh percaya Engkau Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Engkau buktikan dengan Engkau mati bagi kami. Supaya kami hidup. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini segala aktivitas kami. Ibadah, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan di Jumat Agung ini. Dalam pimpinan penyertaan dan berkat Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.